Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala nabiyil nafi'a wa syarzuqana wa hdina. Alhamdulillahil alamin. Kita mengulang kembali nafsul kamilah terakhir ini. Nafsu yang pertama adalah nafsul amarah, yang kedua nafsul lawamah, yang ketiga nafsul mulhimmah atau mulhamah, yang keempat nafsul mutmainnah, yang kelima nafsul radiyah, yang keenam nafsul mardiyah, yang ketujuh nafsu kamilah, kesempurnaan insan yang sempurna. Maka murtabat daripada nafsul kamilah ini, di mana kedudukannya para aulia Allah, kekasih Allah yang dikenal kamil mukamil dalam tarekoh, ya, ilmu tarekoh, bahwa kedudukan mereka murtabatnya itu murtabat orang yang sudah kamil mukamil, kesempurnaan. Pada hakikatnya mereka memahami makna hauqalah. Apa makna hauqalah? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pada dasarnya mereka memahami tidak ada daya upaya untuk melakukan kemaksiatan tanpa adanya gerak. La taharraka illa biidznillah. Tidak akan bergerak sesuatu apapun pada diri makhluk itu melainkan dengan izin Allah. Gerak terbagi atas 4. Ada gerak nafsi, khatir nafsi namanya. Ada gerak syaitoni, khatir syaitoni. Ada gerak malaki, gerak para malaikat. Ada gerak yang namanya latifur rubbani. Nah, sebelum masuk kepada tidak ada daya dan upaya melainkan atas izin ridho Allah, masuklah gerak nafsi kita, syahwat nafsu yang dibimbing oleh nafsu amarah, nafsu syahwat, hasrat, keinginan. Kemudian tarikan lagi kepada nafsu lawamah, tarik menarik. Amarah membawa kepada keburukan, lawamah 50-50. 50-50, 50 mengarah kepada kebaikan, 50 mengarah kepada keburukan. Tidak ada daya dan tidak ada upaya suatu gerak pada diri kita melainkan adanya khotir,
Khotir yang amarah su itu, keburukan itu, nafsu amarah yang dibawa oleh gerak nafsi kita dan gerak syaitani. Akhirnya tarikan nafsu lawamah mengarah kepada nafsu mulhimah, itu gerak malaki, khotir malaki. Nah, di khotir malaki itu melalui proses pertimbangan di mana malaikat mulhim, malaikat yang memberikan petunjuk kepada kita, memberikan gambaran bayangan kepada kita mana yang baik dan mana yang buruk. Orang yang dikatakan bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Nah, dari mulhimah. Baru memasukkan kita ke alam nafsul mutmainnah, ketentraman, ketenangan kita dalam nafsu gerak. Illa billah, tidak ada daya dan upaya melainkan dengan izin Allah untuk melakukan ketaatan kepada Allah dari nafsul mulhimah itu menuju arah nafsul mutmainnah. Illa billah, melainkan dengan izin dan ridho Allah kita dalam zilun, dalam naungan bimbingan Allah. Nah, ini yang kita cari. Ini yang kita cari. Dan bimbingan Allah itu irsadnya, mursidnya, guru mursid. Guru mursyid itu ada terbagi. Kalau ilmu zikir, ilmu tarekoh itu guru mursyid, guru yang benar, guru yang membimbing rohani kita untuk menuju Allah, untuk sampai wusulnya kepada Allah. Ada mursyid hakiki, ada mursyid majasi, ada mursyid maknawi, ada mursyid syaitoni. Nah, hati-hati, syaitoni ini banyak istidrat yang dilakukan, nuntut ilmu mendapat bimbingan guru yang dolun mudolun. Nah, ini yang berbahaya. Apa guru yang dolun mudolun? Guru yang sesat lagi menyesatkan. Apa katanya? Kalau sampai ke Tuhan sanu, dia perlu lagi sembahyang deh. Masa ingat gila sampai katanya. Itu hati-hati ya. Ya banyak sekarang nih di YouTube itu banyak pengakuan. Sehingga mengenal diri, kenal dirinya semuanya itu adalah titipan Tuhan katanya. Tuhan nitis dalam tubuhnya yang dikatakan al-halat, al-hulul. Akhirnya kalau di YouTube yang disampaikan ilmu tauhidnya itu siapa namanya itu mutlak, itu isinya wihdatul wujud. Nah, ini yang berbahaya, hati-hati. Banyak tauhid yang membahas tentang wihdatul wujud. Apa wihdatul wujud ya? Menghakikatkan semuanya ada Tuhan. Tuhan di mana-mana ada Tuhan tuh di ujung-ujungnya. Wihdatul wujud, di gelas ada Tuhan, di laptop ada Tuhan, di ada Tuhan, di Pak Irfan ada Tuhan, banyak Tuhannya. Itu pemahaman wihdatul wujud. Pemahaman ini yang banyak terjadi di Indonesia. Pada zaman siapa? 1946 itu banyak terjadi. Sampai sekarang tergelincir. Hati-hati ya. Maka mursyid yang kita ambil, kalau mursyid
dengan bimbingan mursyid yang membimbing ruhani kita. Pertama, guru mursyid majasi, berguru dengan guru yang hidup, ada matinya, maut, yaitu manusia yang diberi pengetahuan oleh Allah untuk membimbing rohaninya, namanya mursyid majasi. Setelah guru yang membimbing itu wafat, tapi pengetahuannya masih kita amalkan, namanya mursyid maknawi. Nah, setiap kita kalau dalam bimbingan tarekoh itu ada syekh, ada murid, ada murad. Ada syekh, ada guru mursyid namanya. Di diri manusia itu, diri kita itu, semua kita ada mursyid. Siapa mursyidnya? Nur Sifat Muhammad. Melalui bimbingan malaikat mulhim. Nah, hadir malaikat mulhim itu ilham. Ya. Nah, ini orang-orang yang dimayyasa ila siratim mustaqim, yang diberikan petunjuk bimbingan oleh Allah secara laduninya, itu namanya mursyid hakiki. Jadi kalau ada yang ngaku dirinya dapat ilmu laduni, tes dulu. Ngetesnya jangan yang lain. Al-Quran satu surat, Qul huwallahu ahad, jelaskan Qul huwa Allah ahad. Banyak ngurainya siku, ya dikupasnya secara detail, secara mendalam, itu baru mursyid. Tapi kalau dek hanya tahu dia berqul huwallahu ahad, kata ya bebulik orangnya. Ya. Yang ngomong tak dapat laduni, ya. Nah. Oke? Nah, itulah nafsul lawamah. Nafsul kamilah artinya nafsu di mana gerak khotir ratipur rabbani, gerak diri kita mendapatkan bimbingan langsung ratipur rabbani. Halusnya bimbingan kita dari Rabbani itu pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Allah dipelihara, dibimbing kita. La'allahum yarsudun. Di Al-Quran kan ada, di Al-Baqarah kalau salah itu. Nah, maka dengan dasar itu kita selalu mendapatkan bimbingan. Contohnya di dalam Al-Quran surat Al-Anfal 17, wa ma romaita iz romaita walakinnallaha roma. Nah, kalau ilmu kaian dulu ya, gimetet burung, bayano. Orang metet burung gimancing ikan, timpar wa ma romaita iz romaita walakinnallaha roma. Allah lah yang memanah. Artinya semuanya gerak dari Allah. Latifur Rabbaninya tadi. Bimbingan mursyid hakiki dalam menyampaikan materinya terbimbing dalam bimbingan step by step melalui pemahaman Al-Quran yang terbimbing dalam hal ilmu mantiknya. Ilmu mantik kan ilmu umum kan. Nah, umumnya itu uslub lughah Arabinya, lughah apa itu bahasanya, uslub itu kaidah susunan bahasanya bisa dicerna dengan akal yang sehat, yang bisa diterima, lebih mudah. Jangan kita beli kitab Kisful Lisam. Kitab Kisful Lisam itu kitab dari cetakan Patoni. Negeri Patoni itu negeri Patoni di mana? Thailand, ya. Baca kitabnya berulang kali, satu babnya itu belit
ujung-ujungnya sedikit pemahamannya. Maka kalau macam kitab Patoni itu kalau berguru, walaupun pakainya Arab Melayu, itu bisa menyesatkan. Seperti kitab Sabilal Muhtadin, kan pakai banyak bahasa Kalimantan. Kalau dia belajar dengan guru yang belajar mempelajari kitab Sabilal, hati-hati kalau baca sendiri, bisa menyesat. Seperti di pinggir kitab Siratul Mustaqim karya Ustadz Kiai Araniri Aceh, itu lebih belit lagi bahasanya karena pakai bahasa Aceh. Nah, perlu adanya bimbingan. Maka bimbingannya itu kata Allah, kalau sudah Allah gerakkan khatir latih berubani kepada kita, wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Semua kita dapat memahaminya dengan gerak hati yang terbuka, mendapatkan bimbingan Allah. Ada orang yang hafal kitab 40 kitab kecil, maka dikenal Ustadz. 40 kitab kecil seperti kitab Riyadul Badi'ah, kitab fikihnya, Simarul Yani'ah, syarah kitab fikih dari Riyadul Badi'ah, kitab tauhidnya Fathul Alim, disarahkan lagi dalam Aqaidul Iman, disarahkan lagi dalam kitab apa itu, kitab Syekh Ibrahim Lakoni, ya, dalam kitab Mutiara Ilmu Tauhid, Jawahir Tauhid namanya kitabnya. Nah, itu hafal kitabnya, tapi dia paham isinya. Ada yang dia hafal kitab, dia hafal semua kitab yang dipelajari, tapi memahami satu bait bacaan itu dia pahami. Seperti di kitab Syekh Ibrahim Lakoni dalam kitab Jawahir Tauhidnya itu bahasa syair, ya. Seperti kitab apa itu lagi, Aqidatun Nazom, Aqidatun Najin, nazomnya, bukan Aqidatun Najinnya, kitab nazomnya. Nah, pakai bahasa syair, tapi isinya isi ilmu tauhid. Nah, jadi memahami baru dipanggil ustad. Kalau lah Iqra 1 sampai Iqra 6 hafal, ustad lah ya. Maka kita kembali kepada Al-Quran Al-Anfal 17. Orang yang kamilah, nafsul kamilah, dia dibimbing oleh Allah, gerak langkah kakinya menuju dengan bimbingan Allah. Tutur katanya, kalamnya dalam kalam Allah. Pandangan matanya semuanya merupakan isyarat, merupakan bimbingan anugerah pemberian Allah. Kalau kita nih banyak lagi melihat syahwat nafsu dunia, banyak pelangi di matamu. Maka jelasnya, wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama, bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tapi Allah lah yang melempar. Ini bukan kamu melangkahkan kakimu menuju tempat majlis, tetapi Allah lah yang membimbing dirimu. Satu contoh, banyak pergi ibadah seperti buih di lautan. Bagaimana buih di lautan? Banyak.
dihantam angin gelombang, kira buihnya pecah deh, pecah belambur deh, belambur pecah. Begitulah masyarakat yang digerakkan oleh Allah hatinya hanya menjalankan syariatnya saja, hatinya tidak tertanam nilai ibadah yang lebih dalam. Mereka selesai sholat, selesai pulang, masih ada untuk memberikan pemahaman. Beda dengan umat-umat terdahulu yang memahami, ya, umat terdahulu yang memahami. Keterangan Allah menegaskan bahwa Allah maha mendengar segala permintaan hambanya yang betul-betul menjalankan perintah serta menjauhkan larangannya. Maha mengetahui akan segala bisikan kalbu para hambanya dan mengetahui siapakah di antara hambanya yang pantas mendapatkan kemenangan dan siapa pula yang menderita kekalahan. Artinya, wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama, itu di antara kita ini ada dek hatinya berpaling, tidak istiqomah. Ilmu aja ketak lah. Ada yang berkata Allah maha mendengar. Maka satu huruf kata Allah dalam bacaan Al-Quran itu satu huruf 10 pahala kebaikan. Coba kita urai, alif di atas bahasa hijaiyah, bahasa lama dulu, alif di atas, alif di bawah, alif di depan, uzkuruni azkurkum. Ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kamu, kata Allah. Allah ingat umatnya, ingat hambanya. Hamba pun ingat Allah. Anta zakiru min qabli zakirin. Baca kitab apa itu Al-Hikam, Syair Al-Hikam oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Anta zakirin min qabli zakirin. Engkaulah ya Allah yang zakir, yang mengingatkan sebelum kami mengingatkan. Sebelum kita ingat Allah, Allah lah ingat kita. Lebih dari alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan U, A I U I A. Nah itu suatu makna yang memberikan pemahaman kepada kita. Arti keterangan wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama. Alamnya, kedudukan alamnya yaitu nafsul kamilah, alam suhud, kesaksian, alam suhud, alam syahadah. Yang kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Suhudnya. Apa bermusyahadahnya? Yakni suduhul kasroh bil wahdah. Yakni dikatakan mentelaah alam yang sedang terbuka. Allah mengirimkan nur untuk membuka selubung alam hingga alam menjadi juru bahasa, membahasakan akan af'al Allah, membahasakan akan asma dan sifatnya sewaktu-waktu ia pernah pada wujud Allah. Nah ini pada hakikatnya suhul kasroh bil wahdah, lihat yang banyak kembali kepada sang satu yang diajarkan Allah melalui wahyunya. Surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal allama bil qalam. Nah,
5 ayat di mana diajarkan kepada Nabi Muhammad saksi beranekanya umat masyarakat Quraisy pada saat itu dengan tingkah lakunya, perilakunya dan sebagainya, akidahnya beraneka ragam. Siapa yang menciptakan? Yaitu Allah. Maka diajarkan tentang akidah. Diajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam suhudul wahdah bil kasroh. Lihat yang satu, Allah nyatakan penciptaannya. Diajarkan asma, nama-nama tentang alam semesta ini. Ada alam ruh, ada alam nasut, ada alam jabarut, ada alam malakut, ada alam insan, alam amsal, misal, alal. Nah, tidak perlu kita pelajari ya dek, ya pemahaman yang lama ya. Artinya, maka saat kita bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, bersaksi bahwa ilah yang wajib disembah adalah zat wajibul wujud, hakiki mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Saksi menyatakan tidak ada yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya melainkan zat wajibul wujud, hakiki mutlak, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyahadat tauhid uluhiyat yang kita bersyahadatkan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, nanti itu pada versi selanjutnya kita jelaskan. Habiskan ini dulu ya. Maka makom ini mengisbatkan, menetapkan bahwa alam ini merupakan juru bahasa. Apa juru bahasa? Ngadih ke kita. Allah padeh ke kita, Allah perkenalkan zatnya, sifatnya, asma af'alnya melalui asma'nya, melalui sifatnya, kodrat iradat Allah. Allah jadikan takluk taksir. Takluk taksir. Apa takluk taksir? Paman Ishak. Dari kodrat iradat Allah, Allah nyatakan takluk taksir, menghubungkan kepada alam semesta ini yang memberi bekas ciptaan Allah. Buktinya adik kita, adik alam semesta ini. Nah, Allah perlihatkan af'al pada sifatnya, Allah menyatakan pada af'alnya. Itulah juru bahasa yang menyatakan mazhar kenyataan mutlak adanya Allah. Kalau dicari di Al-Quran, kata siapa itu? Ya, ketua NU yang dulu, Quraish Shihab, di sifat wujud di Al-Quran ya. Benar, tidak salah. Tapi pada hakikatnya menunjukkan kenyataan ciptaan-ciptaan Allah yang mewujudkan alam semesta ini dari kekuasaan Allah. Dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Qobdoh dalam kekuasaan. Qobdoh itu kekuasaan dalam genggaman Allah. Allah suruh kodimkan lebih dahulu. Setelah itu Allah tajzi hadiskan kenyataan alam ini kepada kita dengan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Dalam kekuasaan genggaman Allah, satu titik belum dikenal, diberikan titik tentang alam semesta ini dalam qabdah Allah, dalam kekuasaan Allah.
Allah nyatakan suluhnya, dalam naungan Allah suluh kodimnya, baru kenyataan terjadilah di dalam Al-Quran surah Taubah ayat 36, dijadikan alam semesta ini di hari Jumat selama 6 masa tersebut. Maka terjadilah tanjiziha hadis. Nah, ini sifat yang menjelaskan kepada kita. Makum ini mengisbatkan akan adanya alam dengan memandang sebagai mazhar. Mazhar itu apa? Wujud kenyataan adanya Allah. Nyata, bukti fisik. Kata orang, mana bukti ya? Nah, ya mazhar. Ya, bukti fisiknya. Makom ini selama memandang yang banyak dalam satu, bahwasanya segala wujud makhluk itu qaim ia dengan wujud Allah, tiada dengan sendirinya, seperti memandang akan sesuatu pohon yang lengkap dengan dahan, cabang, akar, sekalian ranting dan semuanya itu kembali kepada Allah. Tahu maksudnya? Ya, tadi suhudul wahdah bil kasroh. Kalau kita beli kue donat, ada donat taruh selai, ada donat taruh segala macam kue, roti bantel, kue donat, roti segalanya. Mau macam-macam, sumbernya dari mana? Sumbernya dari tepung terigu. Tepung terigu dari mana? Tumbuhan yang Allah jadikan melalui biji tepung terigu. Nah, itu kembali kepada siko ya tadi, akarnya. Nah, kalau membahas tentang ya ilmunya orang-orang filsafat yang membahas tentang ya. Nah, jadi maknanya kepada kita memandang diri kita melihat, kita mendengar, berfungsinya ma'ani dan maknawiyah pada diri kita atas anugerah pemberian Allah. Faktor utama adalah sifat apa? Paman. Ya, paman jawab kemarin, ada 15 kemarin, yaitu kodrat iradat, ilmu hayat sama basar kalam dengan qadirun muridun alimunnya hayat, semuanya atas kehendak Allah anugerahkan kepada makhluk. Nah, maka pokok utama bagi kita makhluk adanya nyawa. Kita melihat dengan apa kita melihat? Dengan apa kita melihat? Kita berjalan dengan, kita berkata dengan orang mati. Ada orang mati ada telinga ada mata ada mulut, alat itu. Tapi kita melihat mereka dengan nyawanya, berfungsi di nyawanya. Anugerah Allah hak pada al-hayat, sifat Allah cabutkah kepada kita? Dicabutkan Allah, hilanglah sifat hayat, sifat hayyun pada makhluknya. Maka kita sifat yang ada pada diri manusia, sifat kematian. Maka kita sesuai hamba yang hina papa, penuh dengan kelalaian dan dosa serta kedoliman. Nah, itulah diri kita yang dikatakan adalah hamba Allah. Tempatnya di dalam ahfa. Mana ahfa? Sifat ahfa. Ahfa. Ini kolbu, ini ruhi, ini sirri, ini hobi, ini ahfa.
di dada kita. Ahfa. Tempatnya itu di ahfa menisbatkan kepada khafi seperti nisbah ruh kepada jasad, nyawa. Ya. Sebaik-baik zikir adalah zikir khafi tersembunyi, dan sebaik-baiknya rezeki adalah rezeki yang merasakan cukup qanaah. Ya, tempatnya di dada kita. Dada itu cahayanya, warnanya gilang gemilang berwarna hijau. Kedudukannya nabinya Nabi Muhammad SAW. Nah, di mana dasarnya? Di kitab Fathul Arifin. Ya, nama kitabnya Fathul Arifin. Syekh Muhammad Sambas, Syekh Arsad Sambas, kakeknya Arifin Ilham yang mengarang kitab, menulis kitab tersebut. Wiridnya golongan ini melaksanakan wirid, seluruh wirid yang terdahulu yang terbanyak diwiridkan adalah isim Allah ya Qahar, ya Qahar, ya Qahar, siang dan malam, pagi dan dengan tiap-tiap kelakuannya. Artinya bahwa amalannya itu zat yang maha perkasa, yang maha perkasa. Wirid dan amalannya itu asma'nya. Bolehkah yang kita ambil wiridnya ismu zat? Boleh. Allah, Allah, Allah. Ya Qahar itu termasuk asma Allah juga. Sifatnya bersifat segala sifat pujian, perangai dengan perangai yang mahmudah, yang sangat terpuji. Hampir perangai Rasulullah itu akan nyata pada diri orang yang dalam makom ini. Maka makom para aulia Allah. Wallahu a'lam. Sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan kesimpulan. Habis kesimpulan materi baru kita masuk kepada lafaz wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini baru selesai tauhid uluhiyat. Berapa tahun belajar lah tauhid uluhiyat. Bukan sehari langsung tauhid uluhiyat. Tauhid, kalau belajar dulunya tauhid uluhiyat itu Allah sifat kamal, sifat jamal, sifat jalal, selesai kok ya, sehari selesai. Tapi kalau dikupas secara detail ini bertahun panjang belum selesai. Nah, baru asyhadu alla ilaha illallah, sifat uluhiyat, rububiyah, asma wa sifatnya kata orang kaum Wahabi. Karena kita bukan di kaum Wahabi, kita belajar tauhid uluhiyat saja. Nah, penjelasannya tauhid sam'iyat. Nanti kita lanjutkan ke tauhid nabawiyah, yaitu tentang kenabian Nabi Muhammad Rasul Allah. Kita pecahkan siko berdasarkan pemahaman Al-Quran. Wallahu a'lam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ayo, siapa nak bertanya? Silakan. Ayo. Nak bertanya, Maman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, baru-baru ini guru mendengar ceramah ya Haji Idrus Ramli. Idrus? Kita ini ya, jenisnya Idrus Ramli. Jadi kita ini katanya tidak boleh berimam dengan orang Wahabi itu, guru. Karena Wahabi itu dia mengajarkan tauhid katanya, ya tauhidnya, tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Sudah itu dia mengatakan bahwa seperti Firanda mengatakan katanya Nur Muhammad itu tidak ada. Jadi Roh Muhammad itu sama dengan roh kita saja. Bagaimana itu? Itu versi Wahabi. Benar apa yang dikatakan oleh Idrus Ramli, karena mereka memahami sifatnya musabbihah.
menyerupai antara makhluk dengan al-khaliq, disamakan, maka hukumnya kufur. Tidak boleh kita beriktikad, berakidah, berimam kepada mereka, karena sesat lagi menyesatkan. Kalau kita tidak tahu, Ya nama gede tahu, Tuhan Maha tahu. Kita kan jawabnya kita tidak tahu, benar. kalau macam di muka itu boleh. Ya. Maka kita para ulama-ulama yang guru-guru besar mereka yang di Mekah sana, mereka berversinya sembunyi-sembunyi memahami Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka tidak Wahabi. Ya. Mereka seperti Imam apa itu Ali As-Sohbani itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, ahli tafsir itu. Tapi dia tidak berani terang-terangan. Karena kalau di Sanin dipancung. Ya. Nah, itu menjaga mereka. Karena mutlak Wahabi itu dalam akidahnya itu seperti Ibnu Qayyim memahami pemahamannya musabbihah, mujassimah, berjisim seperti piranda yang kebadan gebok-gebok ya. Wa nur sifat Muhammad itu tidak ada katanya. Ahmad itu adalah nur sifat Muhammad. Dalam Al-Quran surat Toha itu nyatanya Ahmad. Ahmad itu ada mausufnya, sifatnya daripada Muhammad. Tua Ahmad atau tua Muhammad? Tua Ahmad, karena Allah sudah mengkabarkan melalui Al-Quran kepada para nabi-nabi sebelumnya, bukan Nabi Muhammad, tapi namanya Ahmad sifatnya. Sudah ada tampak sifatnya seperti ini. Isim tabdil bahasa kitanya, lebih terpuji. Maka dinyatakan dengan mubtada, apa itu kedudukan subjeknya itu Muhammad, isim fa'ilnya. Jadi Muhammad. Jadi Ahmad itu nurnya, cahayanya, ruhnya. Apakah sama ruh umat kita manusia dengan Nabi Muhammad? Tidak sama. Semuanya itu pancaran dunia ini dari nur sifat Muhammad. Skobat tanya, ganteng Nabi Yusuf apa ganteng Nabi Muhammad? Yo, ganteng Nabi Yusuf apa ganteng Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sentral semuanya. Nabi Yusuf itu bagian dari, kalau dalam kitab lama itu keringat tetesan dari Nur Muhammad mendapatkan cahaya keelokannya. Tapi Nabi Muhammad mengakui di kitab Ar-Rasul itu melihat ketampanan Nabi Yusuf pada saat Rasulullah naik ke langit keempat, terlihatlah wajah Nabi. Rasulullah langsung berkata, berdecak bahasa kitanya, katenggi orang nih, sebenarnya ya. Rasulullah berdecak. Tapi yang lebih ganteng adalah Rasulullah karena sumbernya. Apakah sama dengan kita umat akhir zaman tetesan yang seperti ini, sisa-sisanya? Tidak sama. Karena mereka berdasarkan akal, bukan hidayah yang dikatakan piranda. Maka benar yang katakan Idris Romli, ya, pada hakikatnya beriktikad kepada mujassimah, beriktikad kepada musabbihah, maka kita termasuk orang yang kufur juga dalam hal pemahaman tauhid. Tidak boleh diikuti. Hanya pertanyaan paman tadi benar, kan di Mekah mutlak, di Madinah mutlak, pernyataannya kamu Wahabi, ya kan? Ya, karena kita tidak tahu urusan akidah mereka itu
ambillah dasarnya Al-Quran surah An-Nahl 93. Allah memaafkan kelalaian, kesalahan kita karena kita tidak mengerti. Paham maksudnya? Kita serahkan kepada Allah. Misalkan kita Pak Irfan ganti ke Jakarta, singgih di salah satu masjid untuk sholat duhur. Dia tahu tempatnya, kelompoknya kaum ya tadi. Apakah Pak Irfan ingin memisahkan diri waktu sholat telah tiba, telah hadir di dalamnya, apa nak keluar? Tidak perlu keluar. Kita iktikadkan hanya kepada Allah. Paham maksudnya? Nah, seperti itulah. Jadi hanya kita banyak dasarnya itu kalau anunya banyak pemahaman fikihnya saja. Wahabi itu fikihnya Imam Maliki dan Imam Hambali. Maka tidak tampak ilmu tauhidnya. Karena berpegang kalau tauhidnya kita Ahlussunnah wal Jamaah 3. Tauhid uluhiyat, tauhid sam'iyat, tauhid nabawiyat, tauhid sam'iyat. 3 kok. Uluhiyat, nabawiyat dan sam'iyat. Apa sam'iyat itu? Ya disampaikan oleh Rasulullah, wahyu-wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, sampaikan kepada umat. Kalau pemahaman orang Wahabi, prinsip tauhidnya tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Padahal siku ialah ngerangkum gali-gali ya. Jadi percaya dengan tauhid nabawiyat sam'iyatnya di ya kitabnya Abu Jawas. Tebal di rumah kitabnya ada 7 kitab orang-orang Wahabi ku pegang. Ya, kitab mereka Fauzan bin Fauzan, Abu Jawas, kitab Ibnu Taimiyah. Ada bayi kitab Ibnu Qayyim termasuk. Ya, nah itu kitab-kitab masalah jenazah, pengurusan jenazah pun ada karya-karya mereka. Nah, itu boleh kita pelajari, tetapi kita punya dasar untuk perbandingan. Untuk orang kan hobi berdebat. Ya, kalau orang hobi berdebat, pelajari kitabnya dulu, baru kita bisa menyanggah mereka. Nah, itu kitab mereka saya dikasih pada saat itu kan namanya kitab Fathul apa namanya itu. Ya, punya Ibnu Qayyim itu ya. Nah, itu waktu kogi ngisi di Selindung, dia ingin ketemu, ya oke lah, kita kaji bersama ya. Oke, wallahu a'lam. Siapa nak bertanya lagi silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membedakan aktivitas atau perbuatan itu yang menyimpang. Aktivitas kita itu disebut akibat nasib atau takdir, Pak. Itu membedakan antara nasib dengan takdir. Contoh kasus waktu sekarang ini sedang heboh runtuhnya pesantren yang di Jawa Timur itu kan. Yang itu. Pesantren mana? Yang di Sidoarjo. Ya. Terus? Karena kan kalau menurut versinya ahli teknik sipil, ahli konstruksi, bahwa bangunan itu hanya untuk 1 tingkat, kemudian dibangun jadi 3 tingkat. Maka ada guru di pesantren tersebut menyebut takdir, ya kan? Dia sehingga muncul suara-suara miring bahwa dengan runtuhnya pesantren tersebut mereka tidak terima. Anda menyebutkan takdir sementara bangunan tersebut hanya untuk 1 tingkat tapi dibikin 3 tingkat. Nah, itu kan sehingga berlindung dengan kata-kata takdir untuk
menyelamatkan diri, mencari selamat, Pak. Nah, jadi kan kapan perbuatan atau tindakan atau aktivitas disebut takdir atau disebut nasib, Pak? Karena kan harus diposisikan. Ini adalah aktivitas yang disebut dengan takdir atau ini adalah nasib, Pak. Terima kasih. Jawabannya perencanaannya dek matang. Perencanaannya dek matang. Sebelum Allah dan sifat kodrat irodatnya, Allah sebelum mengeluarkan kata suluhi kodim, tanjizi kodim, Allah punya kobdoannya matang. Bukan dikatakan takdir dan nasib. Kalau perencanaannya matang, suluhi kodimnya matang, cara penyusunan batinnya setingkatnya dilakukan satu tingkat dengan standar bangunan yang sesuai dengan aturan yang sebenarnya, kematangan, maka itu baru dikatakan takdir atau nasib, ya kan? Tetapi kalau misalkannya perencanaannya dek matang tadi, susunannya satu tingkat dibuat 3 tingkat, adukan batenya bagaimana? Satu sak semen, satu truk utau pasirnya, kuat deh kira-kira. Satu sak semen ke perbandingan satu mobil truk aduk semennya, susun diri-diri. Bukan di zaman wow dulu pasir tanah dicetak langsung jadi model ya. Zaman sekarang dek baca. Apakah larinya kepada takdir? Apakah larinya kepada nasib? Nasib dek beruntung karena tidak ada kematangan dalam perencanaan, bukan takdir. Takdir terbagi 2. Takdir mubram, tidak bisa diganggu gugat. Takdir mu'alak, bisa diikhtiarkan. Paham? Jadi urunnya lah kabar. Runtuhnya bangunan pondok pesantren di Sidoarjo. Nah, kita kembali lagi. Kalau misalkannya satu bangunan tadi kematangannya itu benar, perencanaannya suluhi kodimnya benar, tanjizi hadisnya yang dibentuknya itu benar, maka larinya kepada takdir, ketetapan Allah. Apa kira-kira di Sidoarjo ketika terjadi gempa deh, nah kan kita kembali kepada proses. Kalau dalam ilmu tauhidnya itu antara kodrat irodat dihubungkan kepada faktor alam, takluk alam, menghubungkan kepada alam semesta. Takluk bil kuah namanya. Paham? Nah, kalau bangunannya tadi itu mantap, satu bangunan yang ia bangunkan dengan adukan semennya, satu saknya, pasirnya itu setengah ataupun dikatakan 1/4 pasir dengan adonan yang bagus, ya 1/9 lah atau 1/7 lah. Kalau bahasa bikin batako misalkan 1/7, bagus deh kira-kira, kokoh deh, kokoh. Tapi faktor alamnya mendukung deh. Tak. Saja jauh deh kita galik perigi rumah kita tadi, bikin rumah tanpa pondasi, retak deh kira-kira. Ada getaran mobil deh lewat. Nah itu kan faktor nasib kita takdir tadi. Maka perencanaannya dek matang. Kalau bangunannya harus bangunnya satu bangun, ngapa nak dibangun 3? Namanya berakal, bukan di ngakalnya. Nyalanya perhitungkan 3 tingkat dibuat dari 1 tingkat menjadi 3 tingkat, artinya menambah 2 tingkat. Mereka sudah menghitungkan faktor kerusakannya sekitar 10 tahun.
Kalau hanya rencananya 10 tahun kayak ingin bangunan baru puli. Tapi nasib kadang-kadang rubuh nimpa murid setinggi kelas tadi kan, tinggi tingkat tadi mati kali-kali. Ah ya siswanya jadi takdir. Apa be? Tinggal 7 orang. Yang tinggal 67. Artinya emang si anak pelajar itu tadi yang takdir menentukannya. Ajalnya di situ. Tetapi asbabnya, kausalitanya, sebab musababnya karena apa? Kelalaian atau perencanaan yang tidak matang. Nenya dipakai. Akalnya dipakainya apa? Satu tingkat menjadi 3 tingkat. Nah, model zaman yang sekarang nih. Wus. Tahu wus? Nah, itulah. Kan telah direncanakan kali-kali ya. Nah, itulah. Jadi faktor itu. Kita bisa jauh-jauh perbandingan bangunan zaman Belanda dulu pendidikan dengan zaman sekarang paling utuh dua bangunan zaman Belanda dibandingkan dengan zaman sekarang. Mana yang paling utuh? Bukti simia SMK 1 itu bangunan Belanda depannya. Bagus deh. Ada dek pucak. Dek kan? SMP 1 depan tuh bangunannya Belanda lagi lama. Hanya rehab belakang. Kita sejauh-jauh deh tiap tahun program jalan alus sungai ya, bandar kita ya, ialah bandar dikali disusun dibuat tahun depan ialah lagi kalah kayak Belanda bikinnya tahun ini untuk 25 tahun ke depan. Cara mereka kematakan perencanaan yang matang. Nah, itulah yang terjadi. Maka aku katakan bukan di nasib, bukan di takdir. Ya, kalau ustadz yang ngomong seperti itu bukan nasib, bukan takdir. Perencanaannya tidak matang. Korbannya santri korbannya. Akhirnya dihubungkan santri itu sebagai takdir mubram. Benar kalau ya urusannya, kalau yang kematian itu takdir mubram memang. Tapi bukan itu asbabnya. Segalanya maka aku tanya malaikat yang paling baik di 10 nama malaikat apa yang paling baik? Ya, malaikat apa? Malaikat yang paling baik. Ridwan. Memang tugasnya. Malaikat maut yang paling baik kali. Sebelumnya cabut nyawa kita, nangis enggak nyabut kalau ada sebab. Maka yang 67 santri meninggal jatuh di timpa bangunan tadi itu asbabnya. Asbab kematiannya. Lah paham belum? Dari malaikat Israel itu yang paling baik sekali. Ya, naknya nyabutnya bagi orang alim, naknya nyabutnya. Nangisnya, cabut ke Taubah. Turun lagi, tengoknya, makin wanya nangis. Naik lagi ke langit. Nggak balik cabut Allah, dek sanggup. Cabutlah dengan sebab. Maka ada sebab kesedak batuk, ninggal, bunyi dentum jantung lah dan sebagainya, sebab-sebabnya. Maka orang meninggal kan tanya apa sebabnya? Ada sebab jatuh, ada sebab kedengar suara petir. Itu kan sebabnya, baik. Paham? Jadi bukan kalau disebutkan itu takdir bagi santrinya itu sebabnya, tapi akar masalahnya itu ada pada
kelalaian, ketidakmatangan, perencanaan dek matang. Yang matangnya apa? Kantongnya. Ya. Itu yang terjadi di Indonesia. Kenapa? Oke yuk, lah jam 6:30 kok deh. Jam 6:15 lah terang lah. Apa nak tanya lagi silakan. Lah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin fil a'da'i ila yaumiddin. Wa sallim ridan sadatina Rasulillah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka ghafurur rahim. Arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna ma jahilna bi rahmatika ya arhamar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Subhana rabbika rabbil izzati wa salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irfan belum disimpan nih, Lom. Gimana Pak file Pak? Nah, ini pela. Ah ya. Jus 3 Pak. Oh, betul. Berdiri.